Tripa Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks biografi. Pengertian teks biografi menurut para ahli dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama Toidin. Menurut Toidin, biografi adalah riwayat hidup seseorang atau tokoh yang ditulis oleh orang lain. Pembaca membaca biografi orang lain biasanya ingin tahu ideologinya, kehidupannya, perjuangannya, dan lain-lain. Hal tersebut yang dianggap baik tertentu diteladani dan dijadikan tidak ukur dirinya. Yang kedua dari Kemendikbud, sedangkan Kemendikbud merangkum bahwa teks biografi merupakan teks yang mengisahkan tokoh atau pelaku, peristiwa, dan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga atau yang terakhir KBBI. Menurut KBBI, biografi merupakan riwayat hidup atau seseorang yang ditulis oleh orang lain. Bisa dikatakan biografi merupakan suatu karya tulis yang berisikan rangkaian kisah nyata tentang seorang tokoh. Yang kedua adalah ciri-ciri dari teks biografi. Ciri-ciri pertama adalah teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. 2. Memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. 3. Biografi dapat disajikan dalam bentuk fisik maupun non-fisik. 4. Menggunakan beberapa unsur kebahasaan seperti kata hubung, kata rujukan, kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. Dan yang terakhir, yang kelima, paragraf-paragraf dalam teks biografi dikembangkan secara deskripsi dan naratif. Yang ketiga, saya akan menjelaskan struktur teks biografi. Struktur teks biografi yang pertama adalah orientasi. Orientasi berisi gambaran awal tentang tokoh atau pelaku di dalam teks biografi secara umum. 2. Peristiwa. Peristiwa berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami sang tokoh. Ketiga, yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi berisi komentar, evaluasi, atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Zalazita Azwafi Azza dari kelas BUM IPA 1 absen 28. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang teks biografi. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, tujuan dari teks biografi adalah agar pembaca menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang gak baik dalam hidupnya, jadi bisa mengambil pelajaran dalam membaca biografi seorang tokoh. Yang kedua yaitu memberikan informasi apabila setiap manusia baik jabatan tinggi atau tidak tinggi pasti punya kelebihan dan kekurangan, dan menyadarkan pembaca apabila mengidolakan tokoh agar tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu memotivasi pembaca untuk lebih giat dalam belajar, bekerja, atau melakukan kegiatan lain dengan sungguh-sungguh agar jadi orang sukses dan bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang keempat, sebagai wawasan untuk penulis dan pembaca tentang hal yang belum diketahui. Jadi dengan adanya biografi, penulis dan pembaca bisa menyelusuri lebih dalam mengenai hal yang baru didapat. Kemudian ada jenis-jenis teks biografi. Yang pertama berdasarkan sisi penulis, yaitu yang pertama ada autobiografi. Autobiografi adalah suatu riwayat yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Kemudian ada biografi. Biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi tentang kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan isinya. Dalam berdasarkan isinya, yang pertama ada biografi perjalanan hidup, yaitu berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap punya kesan. Kemudian biografi perjalanan karir, yaitu berisi sebuah perjalanan karir sebuah tokoh mulai dari awal sampai karir yang dilakukan saat ini. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan penerbitnya. Di dalam berdasarkan penerbitnya ada yang pertama yaitu buku sendiri, atau sebuah biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri. Kemudian ada buku subsidi, yaitu penulisan biografi tokoh yang biasanya produksinya ditanggung oleh sponsor. Kemudian yang keempat ada berdasarkan persoalan yang dibahas,
Yang pertama ada biografi politik, yaitu penulisan cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Biografi seperti ini mendapatkan bahan dari kumpulan berbagai riset. Kemudian ada biografi intelektual, yaitu biografi ini hampir sama dengan biografi politik, persamaannya yaitu kumpulan bahannya yang didapatkan dari berbagai riset. Kemudian ada berdasarkan jurnalistik, yaitu sebuah biografi yang penulisannya didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang jadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama ada kata hubung. Kata hubung yang berfungsi sebagai penyambung antara satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat, dan juga kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Yang kedua ada rujukan kata. Rujukan kata adalah kata yang merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Yang ketiga ada peristiwa, waktu, dan tempat. Dalam teks biografi terdapat kata yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami oleh tokoh. Kemudian yang terakhir ada kata kerja, yaitu kata kerja atau verba adalah suatu kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Kata kerja dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan bentuk dan berdasarkan jenis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.